Kisah pada suatu masa di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Erlangga, hidup seorang janda yang sangat begis. Ia bernama Calon Narang. Ia tinggal di desa Girah. Calon Narang adalah seorang penganut sebuah aliran hitam. Ia mempunyai seorang putri yang sudah dewasa bernama Ratna Manggali. Karena orang takut kepada sang janda, maka tak ada laki-laki yang berani melamar Ratna Manggali. Mengetahui hal ini, Calon Narang marah dan menenung rakyat sebagai hukumannya. Suatu malam, Calon Narang melakukan upacara yang mengerikan dengan berbagai sesaji untuk meminta bantuan kepada Dewi Durga. Datanglah Dewi Durga, hamba membutuhkan bantuanmu. Ada apa kau memanggilku, Calon Narang? Membutuhkan bantuanmu, Dewi. Bantuan apa yang kau butuhkan? Hamba ingin membuat tenung untuk warga desa Girah yang sudah lancang, terutama para pemudanya yang tidak mau saya nikahkan dengan Ratna Manggali, putri saya. Apa yang ingin kau buat? Hamba ingin warga desa Girah mengalami wabah penyakit yang tidak ada obatnya. Akan kukabulkan permohonan. Terima kasih, Dewi. Taburkan serbuk ini ke sungai Nusaya dan muncul penyakit aneh yang tidak ada obatnya. Baik, Dewi, akan saya taburkan serbuk ini. Saya sudah tidak sabar melihat hancurnya warga desa Girah. Janganlah pulang ke rumahmu dan segera taburkan serbuk ini. Dewi, saya akan segera pulang. Sekali lagi, terima kasih, Dewi. Iya, hahaha. Ketika perjalanan pulang, Calon Narang melewati beberapa sungai. Ia langsung menaburkan serbuk racun yang diberikan oleh Dewi Durga. Keesokan harinya, sudah muncul berbagai penyakit aneh yang mewabah di desa Girah. Tidak ada obat yang dapat menanggulangi wabah penyakit aneh itu. Sementara itu, di istana kerajaan, Raja Erlangga mendapat laporan dari Patih tentang ulah Calon Narang. Hormat hamba, Paduka. Manu Patih, ada apa gerangan? Sepertinya ada hal yang penting yang ingin kau sampaikan. Paduka, hal ini berkaitan tentang nasib warga. Ada apa dengan wargaku, Patih? Di desa Girah mengalami wabah penyakit aneh, Paduka. Penyakit itu tidak ada obatnya. Semua tabib yang ada tidak mampu mengobati wabah aneh itu. Penyebabnya sudah diteliti. Keterangan warga, ini adalah penyakit kutukan yang dibuat oleh Calon Narang, si penyihir hitam. Pak, Calon Narang berani-beraninya dia membuat kekacauan. Segera kirim pasukan untuk menyerang Calon Narang. Jangan biarkan dia hidup. Paduka, akan segera saya lakukan. Saya mohon pamit untuk memberitahu prajurit. Segeralah beritahu para prajurit untuk mempersiapkan perang. Paduka. Tenanglah, Kakanda, berpikirlah dengan tenang dan bijaksana. Lakukan untuk rakyat-rakyatku, Adinda. Raja, Kakanda, kau pemimpin di desa Girah, kau tidak boleh gegabah menghadapinya. Tenanglah. Segera setelah diberitahu oleh Patih, para prajurit mempersiapkan segala sesuatu untuk perang. Mula-mula pasukan tentara dikirim ke Girah untuk membunuh Calon Narang. Tetapi tidak berhasil karena sang janda sangat sakti. Beberapa orang utusan raja itu terbunuh. Setelah berhari-hari merenung masalah ini, akhirnya Patih dan Raja sepakat untuk meminta tolong kepada Empu Barada. Raja mengutus Patih untuk pergi ke padepokan Empu Barada di desa Lemah Tulis untuk meminta tolong. Permohonan diterima Empu Barada. Empu Barada meminta Bahula agar dapat membantu dengan tulus mengalahkan Calon Narang. Ada hal yang penting yang ingin kusampaikan kepadamu. Tugas ini tugas kerajaan. Tugas apa yang saya kerjakan, Guru?
Tugas ini harus kau lakukan dengan ikhlas dan tulus. Menikahlah dengan Ratna Mangkadi. Baik guru. Kamu menikah dengan Ratna, tanyakan siapkan calon narang. Baik guru, apakah saya hanya bertanya? Tentu saja tidak. Kamu harus mencari kelemahan itu dan memberitahu kelemahan itu kepadaku dan aku akan melawannya. Saya pasti akan melakukan hal itu guru. Lusa saya akan pergi ke rumah calon narang untuk melamar putrinya. Pasti lamaran saya diterima. Kalau itu sudah pasti, kau jangan lalai tugas ini. Tugas ini berhubungan dengan warga. Selain itu, kamu dapat memperdalam ilmu yang kamu miliki. Guru, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Baik, segera lakukan prosesi untuk lamaran itu. Segera saya persiapkan. Beberapa hari kemudian, Bahula pergi menghadap calon narang untuk melamar Ratna Manggali. Permisi. Maaf, ada perlu apa ya Tuan kemari? Saya ingin bertemu dengan calon narang. Oh, Tuan mencari ibu, silakan duduk dulu Tuan. Saya akan panggilkan ibu. Oh, ada tamu ternyata. Ada perlu apa Tuan kemari? Saya datang ke rumah Nyai ini ingin melamar putri Nyai. Apakah kamu betul-betul ingin menikahi putriku? Kamu tidak main-main kan? Saya benar-benar ingin melamar putri Nyai, tidak ada niat untuk bermain-main. Baiklah, akan kuterima lamaranmu. Akan kupersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan putriku. Terima kasih Nyai, saya akan berusaha menjadi suami yang baik untuk Ratna Manggali. Putriku, kemarilah. Ada hal penting yang ingin kubicarakan padamu. Ya, Ibu. Terima kasih. Bu, ada hal penting apa yang Ibu ingin sampaikan padaku? Kamu pasti akan senang mendengarnya. Pemuda ini datang kemari untuk melamarmu. Hah? Apa benar? Benar Ratna, aku datang ke sini untuk melamarmu dan ibumu menerima lamaranku. Kita akan segera menikah. Benar putriku, pernikahanmu akan dilaksanakan 2 pekan lagi. Ibu akan mempersiapkan semuanya. Ibu bahagia, aku pasti akan bahagia. Ibu sangat senang, Ratna. Sebuah pesta pernikahan diadakan selama 7 hari 7 malam. Pesta pora-pora yang terjadi sangat menyenangkan hati calon narang. Ratna Manggali dan Bahula juga sangat senang. Mereka saling mencintai dan menghargai. Akhirnya kamu menikah, putriku. Kamu mempunyai suami yang tampan dan gagah. Ya, ibuku, aku sangat senang. Pesta pernikahan telah berlalu, tetapi suasana gembira masih meliputi desa Girah. Bahula memanfaatkan saat tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Dari Ratna Manggali, Bahula mengetahui bahwa calon narang selalu membaca kitab dan tiap malam melakukan upacara dengan sesaji untuk Dewi Durga. Bahula segera mengadakan penyelidikan untuk mencuri buku sihir. Bahula menyelinap ke dalam konteks calon narang. Bahula berhasil mencuri kitab sakti calon narang. Lalu Bahula kembali ke lemah tulis sambil membawa kitab dan menceritakan kebiasaan calon narang kepada Empu Barada. Bahula segera disuruh kembali ke Girah sebelum diketahui oleh mertuanya. Empu Barada menyusul ke Girah lalu menemui calon narang. Hentikan tendangmu calon narang, jangan kau perbuat begitu. Apa urusanmu? Kenapa kau urusi urusan pribadiku? Sekarang menjadi urusanku karena kau berani menyengsarakan warga desa ini. Cepat hentikan tendangmu. Tidak mau. Apa hakmu menyuruhku menghentikan tenungku? Hentikan tendangmu atau kau tidak selamat. Banyak bicara. Baik, jika kau ingin melawanku. Terjadilah pertempuran hebat. Karena kitab sihir calon narang telah hilang, akhirnya calon narang tewas.
Ratna Manggali kaget dan sedih ketika mendapat kabar tentang tewasnya Calonarang. Ia dan Bahula segera menemui jasad Calonarang. Ibu, jangan pergi, Ibu. Jangan tinggalkan Ratna, Ibu. Sabarlah Ratna, mungkin ini jalan yang terbaik untuk kita semua. Ikhlaskan saja. Jangan sedih, ini sudah takdir yang maha kuasa. Bagaimana mungkin aku tidak bersedih? Ibuku meninggal. Aku tahu, apakah dengan tangisanmu itu bisa membuat ibumu hidup? Tidak kan? Aku akan mencoba mengikhlaskan ibu. Makamkan mayat mertuamu Bahula. Semoga setelah kejadian ini keadaan akan membaik kembali. Ya guru, akan saya lakukan. Pemakaman Calonarang segera dilakukan. Sejak itu, desa Gerah menjadi aman tentram seperti sedia kala. Seluruh rakyat merasa senang karena sudah tidak ada yang membuat keresahan. Ratna dan Bahula pun juga berbahagia. Hidup mereka damai dan menjadi seorang suami istri yang saling menyayangi. Seperti itulah akhir kisah Calonarang yang memiliki sifat pemarah dan tidak dapat menguasai nafsunya. Hendaknya seorang tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan tidak melakukan sesuatu hal yang dibenci orang lain, karena pemaksaan kehendak akan berakibat buruk bagi diri sendiri ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Baik, Dewi. Salah. Apa yang kau butuhkan? Kau ingin tenanglah kakaknya dan berpikirlah dengan lebih. Dia pun. Lah guru, lusa saya akan pergi ke rumah Calonarang. Saya akan melamar putrinya. Pasti lamar saya diterima. Melamari. Hah? Apa benar? Akhirnya kamu menikah. Kamu mempunyai suami yang tampan dan gagah. Ya guru, akan saya lakukan.